Bali menuju aman, damai, dan sejahtera artinya. Nah, ini pekerjaannya 14 bulan, ini kebetulan juga airnya pasang, luar biasa keren. Nah, ini merupakan salah satu jalan tol yang meliuk-liuk seperti ular. Pernah melihat ular? Pernah melihat ular lurus? Pernah. Pernah? Ular apa itu? Ular kayu. Yang di belakang udah itu. Ular lurus apa? Hah? Aduh. Ularnya lagi tidur. Nah, ular lagi tidur. Lurus. Stretching. Oh, stretching tuh. Di belakangnya sudah mulai lupa diri lah. Lupa orang ada lagi. Kalau ular lurus, itu ular habis makan linggis. Nah, itu udah lurus ya. Nah, ini bentuk daripada jalan tol ini seperti ular meliuk-liuk. Nah, panjang daripada jalan tol ini keseluruhan ini kurang lebih 12,7 kilometer. Kalau dari ujung utara, ujung selatan panjangnya 10 kilo. Karena ada pertigaan menuju Bandara Igusti Ngurah Rai dipotong 2,7 kilometer. Kalau tidak ada yang percaya, silakan turun ukur sendiri. Nah, terima kasih, saya kasih uang. Ya, lihat di sebelah kanan, itu daerah bukit, nanti kita akan sampai ke sana. Dan ini di depan juga ada istilah benua dan Tanjung Benua. Nah, kenapa jalan ini dinamakan jalan tol? Bersyukurlah Bapak SD yang meresmikan. Kalau Ibu SD yang meresmikan, apa yang terjadi? Jalan tol ini tidak menjadi jalan tol, melainkan jalan til. Di batang orang. Ibu Kus ini luar biasa loh sekarang itu. Umi didampingi Umi lagi ya. Iya. Ini lihat di depan, ini ada benua dan ada Tanjung Benua. Nah, ini benua, inilah tempat bongkar muat kapal-kapal ikan dan termasuk kapal Silong Kabila yang datang dari ujung pandang, dan di sebelah situ juga ada di tengah itu kapal-kapal pesiar yang mendarat di pelabuhan benua. Nah, ujung sebelah kanan itu kita akan di sana, namanya Tanjung Benua. Nah, Bapak Ibu bisa melihat inilah keindahan daripada jalan tol Bali Mandara. Sekali lagi, Bali Mandara artinya Bali menuju aman, damai, dan sejahtera. Dan diresmikan tanggal 23 September 2013 oleh Bapak SBY. Ini sebagai pengantisipasi titik macet daripada dunia pariwisata. Ingat, berdirinya jalan tol ini, begitu berdiri, jalan tol ini macet. Begitu mulai dibayar, jalan tol ini sepi. Inilah hebatnya orang-orang kita ya. Kalau diisi gratis, wah, luar biasa, ramai. Nah, ini kemarin, nah itu landing yang pesawat tuh. Oh, bandara itu, tuh pesawat. Nah, di Semarang kan nggak ada kan model gini kan? Nggak ada. Besok. Ada. Mana? Bentar lagi. Tuh. Nah, kemarin di sini pernah terjadi angin puting beliung. Ini perahu-perahu pada porak-poranda. Tetapi Ibu bisa lihat gubuk di tengah. Itu ada gubuk di tengah. Begitu angin puting beliung, gubuk itu tidak hancur. Nah, inilah Bali terkenal magis. Kenapa gubuk itu tidak hancur? Makom. Karena apa? Karena terapung. Tidak tahu. Terapung kan? Tidak. Begitu nelayan masuk mendekati gubuk itu, dia menyelidiki ada pusaka apakah di dalamnya. Ternyata dia menemukan botol kecil yang dibungkus, di dalamnya bertulisan tolak angin Sidomuncul. Alah. Keren kan? Serius. Bali nggak boleh serius. Nggak boleh serius. Wah, nanti cepat ya. Ya, itulah kehebatan Bali. Nah, itu sedikit. Udah lihat kan? Ada udara, ada laut, ada darat. Tapi keren di Semarang nggak ada seperti ini. Saya yakin. Nggak ada uang deso. Nah, besok. Ya. Ini mohon maaf. Saya penasaran dengan ibu yang paling kanan. Siapa nama ibu yang paling belakang? Siapa Bu? Siapa Bu? Bu Restu. Bu, Kemarin saya Bu. Ibu punya anak nggak? Cewek? Berapa tahun itu? Cewek-cewek? Sampai 14. Ah, ceweknya umur berapa?
Udah besar. Bagian juga. Oh 7 tahun, saya minta restu dari ibu nanti buat anak ibu dan saya. Ya udah nggak jadi kau nama ibu dah. Ya bu, restu selalu bu ya. Tuhan merestui ibu selalu. Baik. Nah di samping saya kayak tante saya nggak mau tahu nama. Di samping bu restu mirip tante saya. Kalau di samping itu adiknya Umi cocok. Ya. Adiknya, oh, adiknya bu restu. Oh gitu ya. Cuman lebih kurus lah. Iya, inilah Bapak Ibu, sedikit jalan tol, udah indah banget kali. Nah, masih kita bisa melihat inilah keindahan daripada daerah Tanjung Benua. Dan sebentar lagi Bapak Ibu bisa melihat ada semacam bangunan yang paling tinggi. Nggak kelihatan ya. Di sana adalah tempat nanti Garuda Wisnu Kencana. Ini daerah ini adalah daerah bukit. Sebentar lagi kita akan melihat pegunungan. Nanti apa itu daerah bukit? Bukit Bali Selatan ini dinamakan Bukit Berbunga. Kenapa disebut Bukit Berbunga? Nanti saya akan jelaskan setelah jeda dari datang Tanjung Benua. Ya. Nah, inilah sesuatu yang keindahan dari Bali Bali Selatan. Inilah membuat Kabupaten Badung menjadi air. Jadi kali badang Di Bapak pajak hotel dan restoran ini sangat luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat bangunan-bangunan itu bukan rumah pribadi, tetapi banyak villa-villa, hotel-hotel dan restoran yang berada di Bali Selatan. Tetapi saya bersyukur, ibu-ibu pun bersyukur. Kenapa? Saya bersyukur selaku pariwisata. Kalau saya cuma orang Bali, belum tahu tentang perkembangan bagaimana Bali Selatan. Jujur aja, saya punya orang tua pun belum tahu yang namanya jalan tol. Orang-orang Denpasar pun belum tahu yang namanya jalan tol. Belum tahu. Kenapa? Orang Bali itu biasanya nggak terlalu penasaran. Nah ini jeleknya orang Bali karena sibuk identik dengan Bali, banyak sibuk karena apa? Ini setiap hari ibu lihat kemarin ibu-ibu selalu setiap pagi itu mempersiapkan sesajen, terutama ibu-ibu karena udah capek malas keluar. Nah makanya di Bali banyak bunga laku, banyak buah laku. Nah kemarin ibu ini bertanya, sekarang saya jawab, kenapa ada disarungin kain kotak-kotak? Kalau kemarin saya jelasin karung kotak-kotak, karena kemarin ada yang pakai baju kotak-kotak, siapa ya kemarin ya? Santi ya? Ya, Santi. Nah, kenapa disarungin kotak-kotak? Berarti di Bali ada mengenal yang namanya kebajikan dan kebatilan seperti di Barong kemarin. Putih melambangkan kesucian, kebajikan. Hitam melambangkan kejahatan, kebatilan. Nah di sini, apakah di patung ini ada suatu kebaikan dan kebajikan termasuk di pohon? Dipercaya oleh masyarakat Bali, iya. Tetapi umat Hindu tidak pernah yang namanya mengusir kejahatan, tetapi menyomil. Tidak pernah memberikan sesajen, tetapi menyomil, artinya memberi upah. Nah begitu kain hitam, kain putih ini disatukan menjadi netralisir karena kebaikan itu selalu menyomil yang namanya kejahatan. Kenapa? Contoh sekarang, Ibu Nining ke Bali, suami